sabana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada presentasi kali ini, kami akan membahas tentang manajemen memori, khususnya konsep paging dan swapping. Materi ini sangat penting dalam sistem operasi karena berkaitan langsung dengan bagaimana komputer mengatur penggunaan RAM, agar banyak program dapat berjalan secara bersamaan dengan efisien. Ketika kita membuka aplikasi seperti browser, game, atau editor video secara bersamaan, sistem operasi harus mengatur pembagian memori agar tidak terjadi konflik antar proses. Jika pengelolaan memori buruk, komputer bisa menjadi lambat, hang, bahkan crash. Oleh karena itu, sistem operasi menggunakan teknik seperti paging dan swapping untuk memaksimalkan penggunaan RAM sekaligus menjaga performa tetap stabil. Pengantar manajemen memori. Manajemen memori adalah proses pengaturan penggunaan RAM oleh sistem operasi. Tujuan utamanya adalah memastikan setiap proses mendapatkan ruang memori yang cukup tanpa mengganggu proses lain. Ada beberapa fungsi utama manajemen memori. Yang pertama, mengalokasikan memori kepada proses yang membutuhkan. Yang kedua, melindungi proses agar tidak saling mengakses data secara sembarangan dan mengoptimalkan penggunaan RAM yang kapasitasnya terbatas. Sistem operasi harus bekerja secara efisien karena RAM memiliki ukuran terbatas, sedangkan aplikasi yang dijalankan bisa sangat banyak. Jika RAM penuh, sistem operasi harus mencari cara lain agar program tetap berjalan. Salah satunya dengan menggunakan virtual memory. Konsep dasar paging. Paging adalah teknik pembagian memori menjadi bagian-bagian kecil berukuran tetap. Dalam paging terdapat dua istilah penting, patch, yaitu blok memori logis dari program, dan frame, yaitu blok memori fisik di RAM. Ukuran patch dan frame selalu sama sehingga memudahkan pemetaan alamat memori. Keuntungan utama paging adalah menghilangkan fragmentasi eksternal. Fragmentasi eksternal terjadi ketika ruang kosong di RAM tersebar dan tidak dapat digunakan secara optimal. Paging juga mendukung virtual memory, artinya sebagian program dapat disimpan di disk terlebih dahulu dan hanya bagian yang dibutuhkan saja yang dimuat ke RAM. Dengan cara ini, komputer dapat menjalankan program yang ukurannya lebih besar daripada kapasitas RAM fisik. Struktur dan fungsi tabel halaman. Untuk menghubungkan patch dengan frame, sistem operasi menggunakan patch table atau tabel halaman. Tabel halaman berfungsi menyimpan informasi pemetaan alamat logis ke alamat fisik. Beberapa komponen penting dalam patch table adalah frame number, yaitu lokasi frame di RAM, valid bit untuk menunjukkan apakah halaman sedang berada di RAM atau tidak, access bit untuk menentukan hak akses seperti baca, tulis, atau eksekusi, dirty bit untuk menandai apakah data sudah diubah sehingga perlu disimpan kembali ke disk. Pada sistem modern, patch table bisa sangat besar, terutama pada arsitektur 64 bit. Karena itu digunakan teknik seperti multi-level patch table agar penggunaan memori menjadi lebih efisien. Proses translasi alamat. Slide ini menjelaskan bagaimana CPU menerjemahkan alamat virtual menjadi alamat fisik. Ketika program dijalankan, CPU menghasilkan alamat virtual. Alamat ini terdiri dari dua bagian, page index dan offset. Page index digunakan untuk mencari data pada page table. Jika halaman tersedia di RAM, sistem akan mengambil nomor frame lalu menggabungkannya dengan offset untuk menghasilkan alamat fisik. Namun, jika halaman tidak ada di RAM, maka terjadi page fault. Page fault adalah kondisi ketika sistem harus mengambil data dari disk ke RAM terlebih dahulu sebelum proses dapat dilanjutkan. Karena akses disk jauh lebih lambat dibandingkan RAM, terlalu banyak page fault dapat menyebabkan penurunan performa sistem. Dan yang keenam ada konsep swapping. Swapping adalah proses memindahkan data antara RAM dan disk untuk menghemat ruang memori. Ada dua proses utama. Swap out yaitu memindahkan halaman atau proses dari
RAM ke disk. Swap in yaitu mengembalikan data dari disk ke RAM saat dibutuhkan kembali. Teknik ini memungkinkan komputer tetap menjalankan banyak aplikasi meskipun RAM terbatas. Yang ketujuh, algoritma pengganti halaman. Ketika RAM penuh, sistem operasi harus menentukan halaman mana yang akan dikeluarkan. Untuk itu digunakan algoritma Page replacement. Algoritma pertama adalah FIFO atau freeze in freeze out. FIFO menghapus halaman yang paling lama masuk ke RAM. Metode ini sederhana tapi kurang efektif karena tidak mempertimbangkan frekuensi pengguna halaman. Algoritma kedua adalah LRU atau Less Rarely Used. LRU mengganti halaman yang paling lama tidak digunakan. Metode ini biasanya lebih baik karena mempertimbangkan pola pengguna program. Yang ke-8, tantangan dan masalah umum. Dalam manajemen memori terdapat beberapa tantangan utama. Pertama adalah page fault. Overhead. Semakin sering page fault terjadi, semakin lambat performa komputer karena harus membaca data dari disk. Kedua adalah thrashing, yaitu kondisi ketika sistem terlalu banyak melakukan swapping. Ketiga adalah trade-off ukuran page. Jika ukuran page terlalu kecil, maka page tabel menjadi besar, namun jika terlalu besar akan terjadi fragmentasi internal. Yang 9, studi kasus sistem informasi modern. Pada sistem informasi modern seperti Linux dan Windows, paging dan swapping digunakan dengan teknik yang lebih canggih. Linux menggunakan page cache, swap partition, slot pro algorithm, sedangkan Windows menggunakan working set management, paging fill, adaptive replacement strategi. Sistem operasi modern juga mendukung layer pages atau hub pages untuk meningkatkan performa aplikasi besar seperti database dan server. Yang 10, kesimpulan dan tanda jawab. Sebagai kesimpulan, paging memungkinkan sistem operasi menggunakan virtual memory dan mengurangi fragmentasi eksternal. Sedangkan swapping membantu membesarkan kapasitas memori efektif dengan memanfaatkan disk sebagai memori tambahan. Dengan memahami konsep paging dan swapping, kita dapat mengetahui bagaimana sistem operasi menjadi keseimbangan antara efisien memori dan performa komputer. Demikianlah presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.